alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekanku, ikhwani wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita masih diberi iman Islam. Alhamdulillah bersyukur kita masih digerakkan ke majelis. Alhamdulillah bersyukur kita masih bisa duduk bermajelis. Berarti kita benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh karena itu banyaklah bersyukur agar kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, saudara-saudaraku, tema yang di WA kan Mas Angga ke saya itu hendaklah mengikuti Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Coba buka sebentar semua Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 59. Dah ketemu. Rabbuna wa ta'ala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Coba dibaca terjemahnya. Membaca terjemahnya. Maksud telepon tak foto sama saya masih kajian. Ayo baca yang sudah ketemu. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ada penjelasan di ayat ini bahwa ada kata atiu. Atiunya itu hanya pada Allah dan Rasul. Ulil amri nggak pakai kata atiu. Coba diteliti. Atiunya di mana? Allah dan Rasul. Ulil amri itu pakai atiu nggak? Nggak, cuma dua. Nah, artinya ketaatan mutlak itu hanya pada dua, pada Allah dan Rasul. Sedangkan pada ulil amri minkum itu nggak perlu taat yang mutlak. Kalau dia bleset, nggak tepat, nggak apa-apa. Itu boleh diimplementasi, boleh di-impeachment kok diimplementasikan, di-impeachment. Tapi kita kan nggak ngomong impeachment, artinya itu manakala dia nggak sesuai, kita nggak harus taat. Nah, dari ayat ini, kemudian lihat lagi surat Ali Imran di ayat yang 101. Urgensinya kenapa kita mentaati Allah dan Rasulnya itu. Sebab kalau mengingkari ayat Allah, coba dibaca. Yang udah ketemu? Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya, Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Rasulullah ada di tengah-tengah ya. Ya. Artinya kemutlakan itu hanya pada dua.
Aku nol. Jadi artinya ketaatan tuh pada dua. Urgensinya kita tuh mentaati atau mengikuti aturan itu cuma aturan Allah dan Rasul. Kenapa? Sebab Rasul Muhammad SAW lah yang memiliki keilmuan tentang agama ini. Yang paling mampu menjelaskan kepada kita semua itu cuma Rasul Muhammad SAW. Coba buka surat 16 ayat 44. Wa bainati ana ina duburi ina anzana dzikra litubayyina linas. Coba dibaca. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi Zabur, Taurat, Injil, Quran yang sudah diturunkan kepada mereka. Mereka ini yang dimaksud Allah adalah kaum saat ada Nabi Daud dan kaumnya. Kemudian kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa. Mereka sudah diturunkan 4 kitab ini, 3 kitab ini. Kitabnya samawi. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Kitab 3 ini disebut samawi. Sehingga ketika Allah mengatakan mukjizat yang memberikan kepada mereka, dan aku turunkan untukmu ya Rasul, itu ad-dzikr, Quran. Supaya apa? Litubayyina linas, agar kamu menjelaskan kepada manusia. Supaya apa? Ya tafakkarun. Kita jadi paham. Jadi manusia yang punya kemampuan mutlak menjelaskan empat kitab yang Allah turunkan dari langit ini cuma Rasul Muhammad SAW. Makanya kenapa kita urgensi itu hanya kepada Rasul, nggak pada selainnya. Karena nanti dengan kita seperti itu 4 ini, besok di padang mahsyar, saat Isa dan laporan amal, kan Allah gini nih, ya ibadi inama hiya amalukum usihalakum summa wafikum iya. Namaku ini catatan namamu. Bacakan. Dan saat itu Allah Rabbuna wa ta'ala mengutus setiap kaum satu rasulnya masing-masing. Dan Rasul Muhammad SAW ada di antaranya. Dan selalu ada di setiap hisab para kaum. An-Nisa 41. Lihat, makanya kenapa kita urgensi kepada Rasul, nggak pada selainnya. Allah mengatakan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika alaha ulai syahida. Baca. Maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan seseorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Tuh. Jadi besok di padang mahsyar, dulu waktu saya masih di agama sana, dulu dia omong besok yang jadi pengadilan akhir zaman Yesus. Setelah saya belajar preketek, karena Rasulullah ya. Ganti tipret temen. Ternyata Rasulullah. Nah, jadi besok umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud, umatnya para nabi lah semua itu besok ada Rasulnya. Setiap hisab ada Rasul. Jadi Rasulullah itu ditugaskan di masing-masing kaum. Sebab kalau Nabi Isa itu inna rasulah bani Israila, sesungguhnya Isa adalah rasul bani Israel. Waktu Musa, lihat kalimat Allah, fa innahu Musa rasulan bani Israila. Tapi begitu Rasulullah, fa innahu rasul salam lil alamin. Jadi makanya itu semua umatnya Rasul. Jadi Rasulullah itu Nabi semua umat. Makanya Rasul besok yang menyaksikan, dan Rasul yang diberi ilmu oleh Allah tadi surat 16:44. Sehingga kalau misalnya umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dibelani nabinya dalam kekeliruannya, Rasul akan mengatakan tidak benar, tidak seperti ini ya Allah, karena Rasul yang diberikan ilmunya. Jadi misalnya, dan di sini aku jadi anak Tuhan, Rasul ngomong, misalnya Nabi, andai kata ini misal ya, naudzubillah min dzalik, saya tidak mendorong sebuah tahrif atau tafsir atau mentamsilkan atau mentahyifkan, tapi andai kata misalnya Nabi bisa mengatakan masih melindungi umatnya misalnya, tenang, kamu kadung ngambil anak Tuhan, tak lindungi. Oh, Rasul bilang tidak bisa, karena tidak ada, ya, tidak seperti itu. Jadi besok Rasul yang menegaskan semua kalau ada penyimpangan di saat yang menghisab. Makanya urgensi pegang punya Rasul. Nah, terus Rasul bersabda sebelum wafat dalam hadis Bukhari Muslim,
Wa tamassau wa tadilu biha kitabullahi sunnati wa sunnatu khulafaul rasyidin. Rasul mengatakan, kalian akan selamat dunia akhirat bila kalian dalam setiap hal permasalahan berpegang pada Quran, sunnahku sampai sunnah khulafaul rasyidin. Rasul tidak pernah mengatakan tabi'ahum tabi'in wa tabi'abi tabi'ahum, tidak pernah. Hanya sampai khulafaul rasyidin. Nah, maka kenapa kok sampai khulafaul rasyidin? Mari kita lihat ya. Setelah Rasulullah Muhammad SAW itu Umar, Abu Bakar As-Siddiq, mertua beliau, ya, ayah dari istri beliau Aisyah. Nggak ada permasalahan apapun di sana. Cuman Abu Bakar As-Siddiq itu menyiapkan pedangnya, ya, kalau sampai orang nggak bayar zakat. Itu siapa namanya? Abu Bakar. Walaupun masa Rasul nggak pernah sampai mengancam kematian kalau nggak bayar zakat. Tapi Rasul ingatkan, cuman kalimatnya begini: Dulil mu'min yaumal qiyamah shadaqah. Yang bisa melindungi, menaungi saat di padang mahsyar dengan matahari yang sejengkal hanya sedekah, kata Rasul. Itu Rasul. Tapi kalau Umar menambahkan, kamu tidak bayar, berurusan dengan pedang. Itu tambahannya. Kenapa? Boleh. Karena apa? Lebih baik dia diancam di dunia daripada nanti di sana dia nyenyek tun. Sebab orang kalau nggak punya sedekah, alamat. Saya bacakan nanti sosok lagi. Mahtalul lil mayyiti lil mu'min. Faqaluhu, perumpamaan seandainya seorang muslim itu mati dan dia boleh diajak ngomong berbicara, apa yang dia minta? Ya Allah, ada boleh hayyi yaumi makuli sedekati. Ya Allah, hidupkan aku sehari aja. Aku mau sedekah, coba bayangin. Jadi sedekah ini begitu pentingnya, sehingga ketika Abu Bakar mengatakan kamu tidak bayar zakat, pedang, itu ada benarnya, menegaskan kembali sabda Rasul. Rasul itu kan lembut. Buka surat Ali Imran 159, itu Rasulullah. Fabima rahmatin minnallahi lintalahum walakun ta'ala min hauli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawil fil amri. Baca. Fabima rahmatin minnallahi lintalahum. Ayo baca, yang sudah ketemu. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Tuh, Rasul itu lemah lembut. Lalu sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kalau langsung waktu itu Rasul dengan pedang, nggak ada masuk Islam dong. Kamu tidak bayar zakat tak pedang, nggak ada masuk Islam. Yang ngomong gitu setelah keimanan dan ketakwaan wa tawakal, setelah tawakal, yang ngomong itu bagian siapa? Abu Bakar. Nah itu, jadi kenapa kita tuh urgensinya di dua ini, Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Nah kemudian Rasul menegaskan kembali bab sholat itu ya. Pentingnya sholat itu, Rasul mengatakan awalu yusabbihi min abdihi biyaumil qiyamah sholat. Yang dihisab pertama kali seorang hamba ini adalah sholatnya. Tapi kalau yang melindungi naungan pertama, sedekah. Hisab pertama, sholat. Nah jadi orang kalau tidak pernah sedekah, alamat. Maka kalau yang sedekah kelas 2000-an, alamat. Yang kelas 2000 itu antara ubun-ubun sama matahari itu kertas koran. Jadi nggak sampai pasang ini, obo. Nah kalau 10.000, 4 lembar korannya, kemana? Maka jangan medit-medit infak sedekah itu, ya. Jangan medit-medit. Coba dibuka dompetnya, Cret. Terdapat di dalam dompet 5.000 1 lembar. 10.000 1 lembar. 20.000 1 lembar. 50.000 1 lembar.
100.000 satu lembar. Kotak infak lewat, yang mana yang dimasukkan? 5.000. Medit melegi kalau yang 5.000. Nih, yang mana? Hah? 20.000. Ada di mana itu? Surat 25 ayat 67. Innal lastafu la yanfaru inahu baika kawama. Coba dibaca. Ayo dibaca. 67 Al-Furqan. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, jadi yang tengah di antara keduanya secara wajar. Lah kok ada yang tanya, Ustaz, lah kalau saya hari itu saya letakkan 100-nya di tengah, Ustaz, apa itu harus saya keluarkan? Ini tengah bukan posisi, bro. Ini nominal, ya. Jadi kalau kita infak itu tengah-tengah. Kalau terlalu sedikit Allah nggak suka, yang 100 juga Allah nggak suka. Ya. Ngasih 100 terus tekomang ini. Oh, ngerti ngomong kak 100, nggak usah lanjut, percuma. Ya. Ini 20 itu yang tengah-tengahnya, ya. Nah, oleh karena itu, maka dalam hal kita mematuhi atau mengikuti segala sunnah itu ya cuman dari Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang pedangnya begitu ditakutinya, beliau mulai invasi, tapi invasi bukan menyerang, dakwah sampai ke Persia, sampai ke Europe, sampai ke Jazirah Roma. Dengan panglima perangnya siapa yang paling handal? Khalid bin Walid. Nah, itu di sana ngapain tujuannya? Menjelaskan, disampaikan bahwa manusia, Allah mengutus Rasul Muhammad SAW itu punya tujuan agar manusia dimerdekakan dari penghambaan kepada selain Allah. Jadi kalau pasukan muslim datang ke sana bukan untuk perang, tapi untuk menyampaikan pesan, bukan ngajak perang. Menyampaikan pesan, apa pesannya? Membebaskan manusia atau memerdekakan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Tuh Umar boleh, karena tugasnya mendakwah. Di mana? Kenapa Umar ngambil ini? Umar ada dasarnya. Buka surat 12 108. Ud'u fi sabili anna wa man ittaba'ani subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Baca 12 108. Jadi ada dalilnya semua, ada dasarnya. Makanya Rasul itu mengizinkan kita sampai mengikuti Khulafaur Rasyidin. Udah ketemu 12 108? Yang ketemu baca. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, jadi itu. Jadi tujuannya untuk menyampaikan, mensiarkan bahwa semua pengikut Rasulullah itu punya kewajiban siar. Apa harus jadi ustaz? Enggak. Mengingatkan teman dengan tawasobil haq, tawasobil sober, itu sudah menjalankan 12 108. Ya. Kalau ada orang kita ingatkan gitu, mas sampai tadi sholat apa mas? Wong pagi-pagi jam setengah 5 pagi kok sholat 3 rakaat. Saya sholat subuh. Kenapa kok 3? Dia bilang saya tadi lupa, nggak tahu udah 3. Oke. Tapi mas sampai kenapa kok sholat 3 rakaat? Sholat apa? Subuh. Kok 3 mas? Ya saya capek. Kalau nggak capek 4 5 pon 6. Lu iki kan iki kan. Ya. Kalau yang tadi ditanya berapa rakaat 3, kenapa dia jawab? Ya saya tadi lupa, menurut saya daripada saya ragu saya tambahin. Oh benar, mana ya? Tapi mas tadi sholat apa mas? 3 rakaat setengah 5 pagi. Saya subuh. Kok 3 mas? Kan ditanya. Ya saya capek. Maksudnya? Loh kayaknya kalau nggak capek 4 5 6 8. Lu ada nono ini gitu. Ya, itu sudah termasuk berdakwah ya. Itu berarti tugasnya kayak Umar, berdakwah, menyampaikan. Utsman tuh buat adzan 2 kali di sholat Jumat. Di sholat Jumat tuh Utsman bin Affan itu buat adzan berapa kali? 2.
Tapi jarak adzan pertama sama adzan kedua berapa? 1 jam. 1 jam. Nih kene 2 menit kan kadang. Mari diateni langsung adzan. Nah, apa tujuan Utsman itu mengajak ini? Itu ada di surat Jum'ah ayat 12. Orang itu diperintahkan Allah untuk berkumpul di saat yaumul Jum'ah. Untuk apa? Beribadah Jumat. Nanti setelah itu baru fantasiu, baru bertebaran untuk mengais rezeki. Nah, atas dasar ayat ini, maka Utsman itu mengumandangkan adzan lebih awal supaya orang prepare. Astagfirullah, Masya Allah. Wih, kok sudah adzan? Ya Allah, yaumul Jum'ah, hari Jumat nih, Jumat. Nah, mau ditutup semua, toko-tokonya semua. Mereka ngapain? Mempersiapkan diri, gitu lah. Jadi tujuan adzan 1-2 itu untuk itu. Di sini enggak. Adzan. Selesai adzan lagi ya. Pengumuman terus adzan lagi. Cuma 5 menit paling enggak. Nah, ya. Padahal bukan itu. Kalau memang niat adzan 2 ya contohlah Utsman yang sesungguhnya. Adzan lah, misalnya 11.32 misalnya. Ya adzankan aja 11 kurang seperempat. Biar orang kok adzan. Oh iya Jumat. Biar orang persiapan nanti baru setengah 12 itu yang masuk waktunya baru adzan lagi. Kita enggak. Kurang 5 menit adzan, sunnah pengumuman langsung kontennya disuruh persiapan di atas, langsung adzan lagi yang kedua. Nanti 5 menit. Dan itu kalau memang mau meniru Utsman Khalifah, maka ya panjang jaraknya. Karena memberi orang kesempatan tuh menutup tokonya, menutup gerainya, berhenti dari kesibukan duniawinya untuk kepada beribadah kepada Allah. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang ketika dia tidak disibukkan oleh pekerjaannya, senantiasa ingat Allah, mendirikan sholat, mendirikan zakat. Orang seperti ini loh yang Allah cintai. Buka surat 24 ayat 37. Rijalun tultihim tijaratan minami qulubikum minadi dzikrullah. Baca 24:37. Orang-orang seperti ini yang Allah inginkan itu. Yang ketemu? Udah, silakan baca. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka guncang hari kiamat. Itu yang seperti ini yang perlindungannya itu besok orang yang dijamin oleh Allah, dijamin. Makanya sesibuk-sibuknya pekerjaan, sesibuk-sibuknya bisnis kita, itu kalau sudah waktunya berhenti aja, berhenti dulu. Nanti kalau kita berhenti, kita dahulukan punya Allah, Allah ngurusi punya kita. Jadi siapa yang mendahulukan punya Allah, maka nanti punya kita siapa yang ngatur? Allah. Itu surat 47 ayat 7. Jadi kalau kita mendahulukan punya Allah, Allah yang ngurusi punya kita. Yang janji Allah sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu intan surlayan surkum yusabit adamakum. Yang ketemu baca 47 ayat 7. Ya ketemu. 47 mas, bukan 27. 47. Nah, 47 ayat 7. Ayat 7. Nah, yang kedua baca. Ya tidak amanu intan surlayan surkum yusabit. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Malah diteguhkan. Gak cuma ditolong kita, justru diteguhkan. Makanya kalau ada rapat itu adzan gini, pimpinan adzan, break adzan, menengah. Mari adzan, mari rapat kita lanjutkan. Gak diwati, gak jemput banyak wudhu sholat yang rapat dilanjutkan mana? Yang benar ya berhenti dulu wudhu sholat, habis sholat balik ke ruang rapat. Nanti solusinya dahsyat. Di luar dugaan, Allah yang memberikan pemikiran kita, nanti menggerakkan hati, pemikiran, sehingga menemukan solusi yang luar biasa. Gak terus cuma break-tok, mari adzan ente, nyambung mana rapat, ini gak diweti. Nah kemudian hal-hal yang dari para khulafaur rasyidin ini, itulah yang menjadikan kita ini nanti mencapai keselamatan. Tamastakum wattadilu biha kitabullahi sunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin. Maka Allah Rasul mengatakan kalian akan selamat dunia akhirat kalau berpegang sunnahku
Quran, sunnahku dan sunnah khulafaul rasyidin. Nah, termasuk sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada yang 23, ada yang 21, ada yang 11. Itu zaman siapa? Umar. Sebelumnya nggak ada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Semua sama 11. Setelah zaman Umar ada yang 21, ada yang 23. Dan Umar tidak melarang, dibiarkan. Tapi Umar sendiri berapa? 11. Umar sendiri nggak menselisih Rasul, tapi sahabat yang menambahkan diizinkan oleh Umar. Artinya kalau Umar aja mengizinkan, Umar itu khulafaul rasyidin kan? Terus tadi bilang untuk sampai khulafaul rasyidin masih boleh. Sudah. Tapi kalau sudah 46, 68, nah ini melok sopo. Ini Jibril mana yang datang kepadanya? Oh, jangan aneh-aneh gitu loh. Tapi kalau sampai cuma punya khulafaul rasyidin, oke. Tapi dari 21, 23 ada yang nggak diterima loh ya. Tapi nggak boleh tersinggung. Yang mana yang nggak diterima? Yang nggak terawih, ya. Yang mana? Yang nggak terawih, yang tawaf di mall, nggak pulang-pulang waktu jamnya terawih. Sa'i di jalan munyer, nggak boleh mulai itu. Kemarin banyak orang sholatnya bukan on the masjid tapi sholat on the road. Ini susah on the road. Nah saudara, maka kita diperbolehkan tuh hanya sampai dengan khulafaur rasyidin. Apa tujuannya? Agar kita mencapai keselamatan. Sebab kalau sudah seperti itu kata Rasul, khairu ummah, sebaik-baik umat itu pokoknya zamanku. Terus badanya siapa? Khulafaul. Terus ba'dahum setelah kalian, wabdahum ba'dahum. Setelah itu itu tambah elek gitu lah. Maka Rasul mengatakan yang terbaik cuma 2. Zaman Rasul sampai dengan khulafaul rasyidin. Nah, oleh itulah saudara-saudaraku, kenapa kita urgensi hanya sampai di khulafaul rasyidin sesuai dengan yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk Allah, dijaga dan dilindungi sehingga kita nggak pernah menyimpang daripada aturan syariat ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya ada amanah nyasar ini. Saya kasih waktu 10 menit. Yang mau nambahin materi silakan duduk sini. Dapat surat dari orang kafir. Ini? Iya. Buat siapa? Macam-macam isinya. Ayat palsu gitu ya? Iya. Allah butuh anak, butuh istri. Iki ayatnya apa ini? Ini tak bawa ya mas? Boleh. Nanti tak anukan. Langsung dari itu orang gereja sendiri. Dari muslim. Ya wis tak bawa. Ini tak? Itu banyak itu. Nah, satu gepuk sampai Lu sampai iki? Iku jeneng kan gak ndek wedi. Oke, dia nanti tak ini kan. Ya. Lu gantian sing kamu ngerti sing ngene. Anu pakai kurir gitu. Oh. Ini di alamatnya enggak, dia enggak ngasih alamat ya. Enggak gentle. Kalau dia gentle, gantian aku sih enggak ya palsu nih Injil kayak anak kono. Nanti dicari ada. Kirimnya. Ini surat kaleng. Ini karena suratnya karena kalengnya. Oke. Dan entah banyak ini. Weh, no ayat jahat. Masya Allah. Itu yang sering disebar di mualaf daerah Tangerang juga. Ini ya. Iya. Makanya Tangerang akeh sing minggat ya. Oke. Sama ini tak boleh. Insyaallah. Waktu kono enggak. Ya, sebentar berang. Ada yang lagi didiskusikan? Ya. Ini Ustaz, kan
berkaitan dengan Abdullah wa Rasul. Sekarang ini kan kehidupan kita ini kan salah satu contohnya kan kita harus mengikuti pemerintah walaupun kita numel gitu. Contohnya BPJS gitu kan. Yang naiknya 100%. Kalau seandainya kita nggak ngikuti kan kita yang payah kan. Karena regulasi dilewatkan itu semua ya. Dia menekan. Nah ini bagaimana menyikapi? Kalau kita nggak ikut, kita padahal kita tahu itu ada unsur ribanya juga. Ya. Tapi kalau kita nggak ikut, urusan kita kan susah. Ya, itu kembali ke hadis Rasul. Kalau itu kan Rasul bilang, kalau ada apa-apa kembali ke Quran dan kembali kepada hadisku, ya sunnahku. Rasul mengatakan kulukum ro'in, setiap kalian pemimpin, wa mas'ulun an ri'ati, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Fal imam ro'in, wa mas'ulun an ri'at, dan imam itu bertanggung jawab. Nah, ini nanti yang urusan dosa perkara di bawah dari itu yang buat, kita nggak apa-apa selama kita sudah menghindari, tapi ternyata mereka buat, kalau nggak ini nanti nggak bisa ngurus KTP, nggak bisa ngurus ini dan itu, berarti kan mereka memaksa artinya. Nah itu kita ikut, kita bebas. Kulukum ra'in wa mas'ulun ra'ati, fal imam ra'in wa mas'ulun ra'ati. Jadi kita terbebas, ya sudah, mau nggak mau kita ikuti dengan banyak mendoakan supaya diberi hidayah, disadarkan. Kan Rasul juga gitu, memaafkan dan mendoakan, memohonkan ampunan. Udah kita doakan aja, mudah-mudahan tidak tambah gendeng gitu. Hasilnya ini gendeng goblok apa kemplos ya. Ya. Itu malah kita doakan ya. Doakan saja. Lagi? Ya. Dua, nggak apa-apa. 3 adanya piring. Ini kan baru 2. Ya. Jadi kan hukum tadi kan sampai ke Khulafatur Rasyidin. Jadi kan saya mendengar dengan subhat itu kalau imam siapa itu dia pernah mengadakan tahlilan. Nah ini bagaimana? Imam Sopo. Saya itu punya kitab namanya Al-Um. Kitab murninya Imam Syafi'i, 7 jilid. Saya juga ada kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari 2 kitab ini tidak ada ajaran tentang tahlilan, tentang yasin. Adanya setelah itu. Terus yang gawe sopo? Berarti bukan orang 2 ini. Kalau kitab murninya nggak ada. Ya. Kalaupun mereka mengatakan ada hadisnya, itu tamsil, ditamsilkan, ya, bukan yang asli. Ya, dah lagi. Saya kalau diundang tahlilan pamit. Ustaz nanti malam ikut ya, ada tahlilan. Iya, ngapunten, saya ada ini agenda. Masa kalau kata itu, kalau ngatain gitu, saya sudah mana? Iya, adalah. Tapi keluar, jangan cangkruk di kono. Jadi diundang acara orang tapi cangkruk. Ya, Sampai bocor lah. hah? Sampai bocor lah. Nggak apa-apa daripada saya nanti datang dikira pembenaran. Kata Bapak Allah, Ustaz bangun melok aku. Oh, kata Bapak Allah. Yang penting saya meninggal untuk kebaikan. Jadi tidak mengingkarinya. Oh, enggak mau saya. Enggak ada. Enggak gitu Rasul. Dengan kelanjutan. Kami saja. Enggak bisa datang. Sampai muter Cito dan balik mana siapa? Nanti muter nanti. Oh, muter lalu sekarang. Sampai keluar mas. Jadi kita betul teman. Jangan di rumah ngomong-ngomong gak bisa cangkruk. Terus ketok masih ngundang, lu kan nggak menimbulkan yang nggak enak. Ya, pergi beneran keluar motor tunjukkan. Malah paling nanti kan saya mas pernah ya mau kayak sedih. Engkau balik, ini mulai balik tidak satu corona langsung masuk rumah. Yang penting waktu macam cangkruk yang luar. Ada lagi? Kalau kita berkatnya ya. Lah, kan makanan dia kan makanan orang Muslim, halal. Nggak apa-apa dimakan aja.
Cuman nggak enaknya, kok toko tapi panganan di badok gitu. Nah, itu kan normal ya. Apa halal? Makanan orang kafir aja tidak semuanya haram kecuali yang disembelih mereka. Kalau disembelih mereka jelas yang mereka sembelih itu nggak boleh. Kenapa? Sebab kalau yang disembelih oleh mereka itu berarti bukan dari Allah datangnya, tapi dari, nggak mungkin dia nyembelih bilang bismillah. Paling dia bilang Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya. Ya kan? Nggak mungkin beli bismillah. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa, terus pilih siap dulu ya. Oke. Kan gini Ustaz, rumah saya itu kan dekat musola gitu. Nah, tapi ini biasanya musola sing aneh-aneh juga. iya, tapi kan situ kan. Kalau mereka kunut itu saya nggak kunut. Terus kan, nah terus kadang yang menjadi imam itu subuh nggak pernah mangkat gitu. Gitu kan. Nah sementara ada yang jauh gitu. Jadi saya selang-seling tuh gimana? Saya mengikuti imam yang seperti ini. Cari tempat sholat lain aja. Kalau masih mampu untuk ada yang ketemu masjid, walaupun lebih jauh sedikit ke masjid aja. Karena apa? Wa kana masyuhu ilal masjid nafilat. Langkah kaki menuju masjid itu rahmat yang dilipatkan. Berarti semakin jauh masjid semakin besar rahmat Allah. Nah imamnya gak usah digugu loh ya. Langsung buka teko ini. Ya. Repot apa subuh bro? Tahu imamnya nanya. Iya. Pas buka botol dia suruh mari, suruh mulai. Cek dugemnya susah. Tidak sama elok. Ya. Parameternya di subuh, imam itu parameter di subuh. Ngimami tapi subuh kata orang. Kalau saya itu di Loknopa itu tonggo memang iya. Iku ustaz opo nang masjid subuh cuma Senin sampai Kamis. Jumat Sabtu sampai agak tau ono. Barang delok jadwalku, dibangunnya subuh ngisi nang ndi. Saya kalau Jumat Sabtu subuhnya ganti-ganti masjid. Sabtu ke Sabtu di ini mana? Jabal Nur. Sabtu kedua Ali kelas Bumi Marina. Sabtu ketiga Al-Madani. Itu saya. Jumatnya cuma satu. Baitul tahu. Semua saya mulai Jumat. Yang itu awal-awal tahu gue. Ustaz apa ya? Subuh cuma Senin sampai Kamis. Coba kita nonton Jumat Sabtu tak tahu ono. Oh ini dipercaya terus wong. Iya. Aliran opo? Aran listrik, Bro. Barang tak dudui. Ada yang satu gini, Ustaz ngapunten, saya tuh nggak enak itu kok jenengan itu dirasani orang. Oh ya dirasani apa? Gini, jenengan pengen tahu aliran apa saya. Kok iya Ustaz tidak apa-apa. Jenengan aliran apa? Soalnya banyak jenengan aliran apa kok subuh itu hanya Senin sampai Kamis. Bentar ya saya ambil HP saya biar tahu aliran saya. Oh terus aku melepuh benar berarti aliran nih. Oh kan. Terus tak tutup sampai sini. Ini kalau Jumat satu. Terus ini kalau Sabtu, oh Ustaz ceramah dah? Iya. Di masjid ini datang aja ke sana ikut ceramah. Oh terus ngomong, ngawur sopo sih mau dijadi aliran? Iku nek subuh gak tau dek gini, iku mergo ngisi nang jopo. Tapi pertama saya dihidupkan, Ustaz opo subuhan cuma Senin sampai Kamis. Jumat Sabtu gak tahu subuhan. Sama, kalau gak tahu kan gitu. Tapi kalau kita tahu benar-benar, ini gak tepat ya, gak tepat. Kecuali aku tahu imam itu kalau subuh selalu ngisi di masjid Surabaya, itu lain cerita. Jadi dia 30 hari ngisi terus bendino. Kira-kira mana nggak imam? Enggak ya nggak usah. Malah sampai selidiki, Pak buka botol, nambah tepat nah. Ada lagi? Cukup ya? Saya perjalanan sampai sana 40 menit ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Ngapunten, enggak tahu macet apa. Dino Ahad padahal saya kirim tadi gambarnya. Tak mampu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Ya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah rabbil alamin wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.